Tapi memang kondisinya sudah kalau orang bilang itu sudah jelek secara keadaan umumnya itu. Jadi dia nafasnya sudah satu-satu, artinya otot pernafasannya sudah terlihat semuanya. Jadi orang kalau susah napas itu kan kelihatan, kelihatan narik napasnya itu. Nah, proses-proses seperti itulah yang kemudian itu memberatkan kondisi pasien itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tendra Istanabi di IMM Talks. Baik, kesempatan kali ini masih membahas mengenai masalah COVID. Banyak sekali tema-tema COVID ini yang bisa kita gali. Dalam hal ini saat ini Muhammadiyah ini memiliki banyak rumah sakit ya, khususnya PKU di seluruh Indonesia yang saat ini menjadi rujukan pasien COVID, dan salah satunya adalah PKU Bantul Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu Kang Rizal Ismail. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tendra. Ya, beliau ini kader IMM Piungan, juga beliau bekerja di PKU Bantul sebagai perawat nggih Mas Rizal ya. Siap. Jadi kita datangkan beliau karena kita pengen tahu lebih dalam bagaimana pengalaman-pengalaman beliau tentu sebagai seorang perawat. Karena perawat itu kan bersentuhan langsung juga, selain dokter, bersentuhan langsung dengan pasien COVID. Dalam hal ini khususnya pasien COVID yang dirawat di rumah sakit PKU Bantul. Kita nanti akan cerita-cerita dan tanya-tanya pengalaman Kang Rizal menghadapi atau merawat dan seterusnya tentang pasien-pasien COVID yang selama ini kalau diberitakan ya kesannya mengerikan seperti itu ya. Baik Kang Rizal, yang pertama ceritakan. Jadi kalau ada pasien COVID itu datang awal-awal, misal tiba-tiba ada ambulan datang itu gitu, datang terus seperti apa sampai ke kemudian dia sampai ke ruangan isolasi itu seperti apa, biar orang-orang itu juga tahu kalau penanganan pasien COVID itu di rumah sakit seperti apa. Monggo. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian. Pada kesempatan malam hari ini, tentu yang ditanyakan Mas Tendra tadi, saya ingin bercerita terkait alur pasien masuk ke COVID atau ruangan khusus, ruangan isolasi khusus yang memang disediakan untuk pasien COVID. Itu ada beberapa tahapan. Yang pertama dari proses penjemputan. Proses penjemputan itu biasanya dilakukan oleh tim driver rumah sakit atau tim ambulan khusus yang memang tentu sudah dibekali dengan beberapa peralatan khusus, juga dibekali dengan pelatihan untuk proteksi diri. Nah, kemudian sampai itu pun dibuat semacam rundown acara gitu Mas. Jadi jam berapa dia jemput, kemudian estimasi dari rumah sampai rumah sakit, kemudian nanti di rumah sakit diterima oleh pintu IGD kan, tentu tetap masuk ke IGD dulu. Biasanya di IGD itu dilakukan langsung tes swab pertama, kemudian baru masuk. Itu pun kalau memungkinkan. Nah, proses masuknya dari IGD ke bangsal COVID itu sendiri, dia melalui, kebetulan kami punya tabung transportasi itu di mana pasien itu masuk ke dalam tabung tersebut, kemudian dia didorong sampai kemudian masuk ke ruang COVID. Itu semacam kasur kalau pasien biasa itu ya? Iya, seperti khusus. Jadi nanti dia ada semacam ditutup, kemudian dikasih oksigen dan penyeteril ruangannya itu, tabungnya itu. Nah, setelah kemudian sampai di COVID, di bangsal COVID, barulah kemudian kita terima. Tentu penerimaannya juga dengan APD level 3. APD level 3 itu tentu komplit dengan hazmat, kemudian pelindung masker khusus N95 yang sering kita familiar di masyarakat awam kan seperti itu. Kemudian dimasukkan ke ruangan. Di dalam ruangan itu sudah disiapkan, tentu sebelum pasien masuk, ketika sudah ada kabar informasi pasien akan masuk, kemudian pasien penjemputan, nah sudah disiapkan itu.
Nah, disiapkan termasuk mungkin alat-alat khusus. Tentu setiap ruangan kan disediakan alat untuk tensi sendiri, kemudian alat untuk intinya yang hanya digunakan pada ruangan tersebut, tidak pindah kepada ruangan yang lain. Seperti itu. Ruangan itu tuh seluas seperti kamar biasa itu tuh seperti apa? Ya. Kondisinya. Kalau ruangan isolasi, kebetulan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi standar, ya. Dalam satu ruangan itu misalkan ada ruang anterum. Anterum ruangan itu ruang untuk kemudian sebelum pasien itu masuk ke dalam ruangan isolasi. Kemudian ada juga ruangan semacam transit gitu ya. Bukan transit tapi memang dibedakan. Jadi itu zona memang zona untuk bukan zona merah ya, zona kuning. Jadi sebelum pasien masuk itu di situ digunakan untuk aktivitas, memang untuk menyiapkan alat dan sebagainya. Kemudian nanti setelah itu siap di situ baru kita masuk ke ruang isolasi itu. Kemudian ada juga yang namanya ruang dekontaminasi. Nah, itu khusus untuk ketika kemudian kita setelah dari ruang COVID atau ruang isolasi, kita keluar ke ruang anterum, kemudian kita dekontaminasi dulu baru kita keluar. Nah, prosesnya seperti itu. Setiap yang masuk ke ruang isolasi itu ya? Iya. Jadi di ruang dekontaminasi tadi itu ya istilahnya disterilkan ya? Iya, betul. Yeah. Berarti jenengan hampir tiap hari pakai APD itu Mas Rizal? Setiap shift, jadi kita kebetulan ada 3 shift. Setiap shift itu kita pasti masuk ke ruangan tersebut tentu dengan APD lengkap. Ya kita tahu itu sebagai protektor untuk diri kita, untuk melakukan pelayanan gitu, pelayanan medis kan seperti itu. Nah, kita setiap shift minimal 1 kali masuk. Minimal 1 kali masuk. Tapi kalau terjadi hal-hal yang memang di luar prediksi kita gitu kan. Kalau pasien yang pada umumnya dia stabil ya cukup sekali. Tapi ketika kemudian pasien itu mengalami sesak nafas, bahkan yang berat itu ketika sudah masuki kepada stase dia sampai gagal nafas. Nah itu ya tentu itu pasien dengan perlakuan khusus. Pasien-pasien seperti itulah yang kemudian menjadi bisa 1 sampai 3 kali kita masuk gitu. Sekali memakai APD itu berapa lama? Berapa jam gitu? Saya yang terlama itu kan kondisinya panas sumuk gitu kan? Ya memang ya bagaimana lagi? Ya itu berapa lama biasanya? Sempat saya itu paling lama memakai itu masuk dari jam 8:30 malam keluar jam 2 pagi karena memang kebetulan keluar dari ruang isolasi atau keluar dari ruang isolasi kemudian dekontaminasi itu sekitar jam 2 pagi. Nah, pada waktu itu kebetulan shift malam dan ada beberapa pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau istilahnya secara fisiologis dia mengalami penurunan, ya mau nggak mau dia harus diberikan tindakan medis, tentu dengan berbagai macam bantuan alat, misalkan untuk menyetabilkan nafasnya, mematenkan jalan nafasnya itu dengan berbagai macam. Nah itu kebetulan sampai dari jam 8:30 sampai jam 2 pagi. Itu yang paling lama. Selebihnya ya hanya mungkin dalam 1 kali masuk itu setengah jam di dalam, kemudian pre-nya pemasangan alat itu kan juga butuh waktu. Pemasangan alat itu paling enggak 1/4 jam. Kemudian nanti pelepasannya juga 1/4 jam. Jadi kurang lebih butuhkan 1 jam rata-rata untuk masuk. Dalam kondisi normal, jenengan masuk ke ruang isolasi itu ngapain? Memberikan obat atau nyontek atau? Ya normatif. Yang kita lakukan tentu sebagai seorang perawat
juga kita melakukan asuhan keperawatan yang memang itu dilakukan dalam setiap kalinya. Tentu pemberian obat instruksi dari dokter itu yang dokter mendelegasikan untuk pemberian obat itu kita yang menyampaikan. Paling rutin itu ya. Iya, pemberian obat, kemudian pemberian diet, makan gitu kan. Pasien kan nggak boleh keluar, Mas. Iya, udah di dalam dikunci. Nah, mau ndak mau keluarga yang menitipkan makanan itu juga harus kita sampaikan. Nah, itu biasanya kita barengkan setiap shift itu di saat pemberian gizi. Seperti itu. Sampai saat ini PKU Bantul masih berapa pasien yang sekarang dirawat? Nek pasien dengan suspek COVID, artinya curiga ke arah sana itu kebetulan tadi sore itu masih sekitar ruang isolasinya 4 itu penuh semua. Tambah rencananya masuk, nggak tahu jadi masuk atau belum. Rencananya masuk ke yang di isolasi IMC itu ada 1. Yang sempat jenengan temui dalam kondisi mohon maaf meninggal di PKU Bantul itu berapa, Kang Rizal? Kebetulan 1. Nek saya pas saya shift, tapi beberapa teman yang lain pas di shift ada juga. Pas jenengan langsung 1 itu. Saya pas saya 1. Ya. Selama tugas atau piket di sana, bagaimana kondisi-kondisi? Tolong jelaskan kondisi pasien COVID itu seperti apa di dalam ruang isolasi itu. Mungkin kan ya pasti ada tadi ya macam-macamnya. Ada yang mungkin sehat-sehat saja tadi, ada yang tanpa gejala tadi, ada yang mungkin berat sampai sesak nafas dan seterusnya. Itu seperti apa di dalam kalau berbicara tentang macam-macam pasien ya, tentu pasien COVID ini lebih berat itu ketika dia sudah ada penyerta penyakit sebelumnya, atau mungkin punya asma atau punya sesak napas, kemudian dia juga punya riwayat gula, riwayat jantung, riwayat hipertensi. Itu tentu apalagi CKD itu gagal ginjal, dia biasanya lebih kompleks untuk secara prognosis atau istilahnya secara kondisi umumnya dia terlihat lebih berat. Tapi ada juga pasien yang memang sudah beberapa kali swab tes gitu kan, hasil swabnya itu masih menunjukkan positif walaupun dia tidak menunjukkan gejala sesak napas ataupun apa. Sehat-sehat saja, bahkan dia mampu melakukan aktivitasnya di dalam ruangan tersebut secara mandiri. Misalkan dia berpakaian, makan dan sebagainya itu secara mandiri, dikerjakan secara mandiri. Kita hanya memberikan obat ya masuk, memberikan obat, kemudian memberikan makan, cuma seperti itu. Jadi benar-benar macam-macam lah. Ada yang kemudian memang yang sepuh-sepuh itu dia mengalami ya tadi saya sampaikan kompleks. Ada yang kemudian sudah sesak napas, kemudian bengkak-bengkak, tangan kanan kayak kirinya bengkak-bengkak seperti itu. Jadi memang ya macam-macam kalau berbicara tentang pasien COVID itu. Berarti kondisi paling mungkin bahasanya parah itu tadi ya, dia mengalami sesak kemudian gagal nafas tadi ya, yang maksudnya memberikan gambaran kepada saya khususnya yang belum melihat langsung orang yang terkena COVID itu seperti apa. Berarti seperti itu ya, dia sesak gitu. Maksudnya secara fisik dia ada kelihatan gitu, apakah badan menjadi kurus atau mungkin apa seperti itu? Kalau perubahan berat badan mungkin ada sedikit penurunan berat badan karena posisinya memang orang yang COVID itu, tapi tidak semua ya, hanya 1-2 mungkin. Tapi memang yang yang berbahaya terkait dengan COVID ini memang sampai ketika kemudian orang itu mengalami yang namanya sesak napas atau gagal napas, karena itu kaitannya dengan mengancam pada nyawa seseorang kan seperti itu. Nah,
ketika pasien itu memang positif COVID, kemudian dia juga ada penyakit penyerta yang lainnya, misalkan jantung dan sebagainya, dia tentu akan menyerang di paru-paru. Nah, yang memang selama ini yang sampai kemudian dia dinyatakan meninggal, mohon maaf nih, itu benar-benar ketika memang dia punya penyakit lain gitu ya. Tapi memang kondisinya sudah kalau orang bilang itu sudah jelek secara keadaan umumnya itu. Jadi dia nafasnya sudah satu-satu, artinya otot pernafasannya sudah terlihat semuanya. Jadi orang kalau susah napas itu kan kelihatan, itu kan kelihatan narik napasnya itu. Nah, proses-proses seperti itulah yang kemudian itu memberatkan kondisi pasien itu sendiri. Ya. Berarti yang pasien yang mengalami tadi parah itu ya dalam hitungannya tidak banyak juga. Maksudnya gini, melihat tingkat penyakit COVID-nya itu berbahaya atau tidaknya itu menurut jenengan gimana? Maksudnya berdasarkan pengalaman yang jenengan rawat itu, kita pengen tahu seberapa bahaya sih COVID itu. Artinya kalau orang itu terserang itu dalam kondisi ruangan isolasi itu gimana? Kalau dikatakan bahaya itu tentu ya bahaya, tapi dikatakan tidak juga tidak, tergantung perlakuannya kan seperti apa, kemudian tergantung kondisi pasien itu sendiri. Nah, kondisi pasien COVID ini ada yang memang sudah dapat tapi kemudian dia nggak menyadari itu COVID gitu loh. Tahu-tahu sudah parah, sudah mengkoloni dia, virus COVID-nya itu sudah mengkoloni di dalam paru-paru sehingga menyerang paru-paru itu tadi hingga sesak napas. Sebenarnya itu kewenangannya medis ya, artinya dokter yang mampu menjelaskan itu secara detail. Cuman memang yang kita tahu pasien tidak melihat umur, Mas. COVID itu tidak melihat umur. Kemarin yang kita tangani ada salah satu yang memang ibu muda 31 tahun, tapi kemudian dia memang suspek COVID, paru-parunya secara medis dinyatakan dia sudah ada bronkopneumonia yang cukup berat gitu kan. Ya mau nggak mau untuk napas itu nggak maksimal. Jadi saturasinya itu dengan alat bantu saturasi oksigen itu, kadar oksigen dalam darah itu dengan alat bantu oksigen yang sekitar oksigen dengan NRM itu masker khusus yang memang itu biar oksigen masuk ke dalam tubuh itu maksimal, itu masih di kisaran 80. Sedangkan paling tidak ketika dikatakan normal itu ya bagus itu ya 99, 98 gitu kan, seperti itu. Atau 100% bahkan, itu bagus kadar oksigen dalam darah gitu. Nah, itu sudah posisi pakai masker itu tapi masih belum mendongkrak untuk naiknya itu SpO2-nya itu. Perawat di sana tentu berapa yang bertugas, diberikan tugas untuk mengawal pasien COVID sana? Kebetulan sistem yang kami jalankan di PKU Bantul itu ada 4 kloter ya. Kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga, kloter keempat. Masing-masing kloter ini setiap kali jaga itu kan minimal 2 orang. 2 orang perawat ya. 2 orang perawat dalam satu kali shift. Biasanya satu kloter ini berisi sekitar 15-20 perawat. Jadi kebetulan kita itu jaga sekitar 15 hari. Kemudian nanti istirahat ini tidak kemudian di rumah, tapi kita tetap melakukan pelayanan
cuman di bangsal, kembali ke bangsal semula Biasa, gitu, ya. ke bangsal umum gitu kan. Kemudian nanti kloter kedua, kloter ketiga, kloter keempat kembali lagi kloter ke pertama seperti itu. Jadi kurang lebih butuh waktu sekitar 15 hari jaga, kemudian 15 kali 3 berapa? 45. 45 hari berikutnya baru masuk lagi. Seperti itu. Kalau bicara pribadi, misal ketakutan begitu ya, Kang. Dulu kan di awal ya memang kondisinya lebih mencekam ya. Orang-orang, saya sendiri juga lebih mencekam ya kondisi awal-awal. Tapi kemudian saya kira orang-orang juga semakin lama saya rawati. Nah, jenengan ya perawat itu semakin lama kan apakah semakin terbiasa terus ada pasien COVID kayak gitu datang gitu, atau gimana? Ya, kalau berbicara tentang ketakutan, ya tentu kita ada rasa khawatir, rasa takut. Ada hal-hal yang membuat diri kita was-was gitu kan. Itu tentu akan sering muncul ketika kita melakukan perawatan pasien dengan kondisi-kondisi khusus. Ojo-ojo gitu, kalau orang Jawa kan ojo-ojo kayak nular neng aku, ojo-ojo gitu. Nah, gini ngarep gue. Ya, itu yang menjadi sebuah ketakutan itu seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kebetulan di ruang isolasi khusus kita jelas yang kita hadapi itu jelas, pasien ini positif COVID. Ya tentu kita sudah mempersiapkan untuk bisa masuk dengan alat perlindungan diri kita yang maksimal. Nah, ini yang sebenarnya lebih melegakan kami tim medis yang khusus di bangsal COVID dibandingkan dengan teman-teman yang di IGD atau mungkin di bangsal yang lain, karena tidak tahu gitu kan, tidak tahu ini jangan-jangan dia terlihat sehat tapi dia COVID. Menjadi penyebar atau istilahnya apa ya? Kalau di ruangan yang isolasi itu sudah pasti ya. Iya. Jadi memang alatnya sudah dipersiapkan. Kalau di awal ini di IGD mungkin dia memang belum terindikasi. Jadi itu yang bikin lebih was-was. Ya betul. Memang secara stresor memang ketika kita bekerja di IGD atau di poli umum gitu kan. Tentu itu akan menjadi istilahnya stresor tersendiri. Tapi ya bagaimanapun kita seorang perawat, tenaga medis, dokter dan sebagainya, kita juga sudah dibekali secara khusus bagaimana kita mempergunakan alat perlindungan diri itu secara bijak. Itu ketika kita memang mencurigai seseorang itu ada potensi untuk menularkan penyakitnya terhadap kita, ya kita antisipasi dengan menggunakan alat perlindungan diri. Kalau beberapa waktu yang lalu kan sempat ada naik tagar Indonesia terserah gitu ya, yang masyarakat terkesan abai gitu ya, yang kemudian dinaikkan oleh ya mungkin kalangan tadi ya, mungkin dokter perawat yang seolah-olah mereka sudah bekerja dengan maksimal, tetapi kemudian masyarakat cenderung abai atau acuh. Nah, jenengan melihatnya seperti apa? Kondisinya itu sebenarnya seperti apa? Ya masyarakat semakin lama mungkin ya tadi semakin saya rawati dan seterusnya. Kalau kita lihat secara umum, kacamata umum, itu ya mungkin teman-teman itu tidak paham betul bagaimana sih sebenarnya kondisi orang yang kemudian bahayanya COVID. COVID itu sebenarnya tingkat persebarannya itu kan melalui droplet atau kadang sentuhan tangan gitu kan, sentuhan tangan yang kemudian itu sudah terinfeksi virus, ada virus di situ, kemudian kita menyentuh muka atau yang lainnya, lah itu kemudian bisa kita tertular. Nah, itu yang tidak dipahami oleh masyarakat secara luas. Ada masyarakat yang memang dia paham betul, jadi memang walaupun yang lainnya sedang bereforia di luar, kemudian tetap mengabaikan protokoler kesehatan gitu kan. Tapi ada juga yang memang benar-benar dia menjalankan protokoler kesehatan. Nah, yang dikhawatirkan itu sebenarnya tingkat kesiapan rumah sakit ketika itu pandemi ini benar-benar
merebak, istilahnya terjangkit kepada banyak orang dan tenaga medis itu terbatas. Secara logika kemampuan kita misalkan satu rumah sakit hanya mampu mengelola pasien COVID 10, ya itu kemudian misalkan ada seratusan orang, mereka mau dirawat di mana kan, seperti itu. Logika berpikirnya seperti itu. Kalau daya tampung rumah sakit itu terbatas, sedangkan dengan adanya kerumunan massa yang kemudian menginfeksi banyak orang ini, itu rumah sakit nggak mampu menampung itu, akhirnya ya muncullah tagar itu, barangkali seperti itu. Berarti selama ini rumah sakit masih mampu, khususnya mungkin PKU Bantul. Dikatakan mampu ya kita berusaha semaksimal kita, semaksimal untuk, kebetulan PKU itu ada jargonnya, yaitu layananku ibadahku. Itu yang kemudian memberikan spirit bagi para tenaga kesehatan khususnya di PKU. Mantap. Bahwasanya ketika kita itu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ya kemudian itulah yang kemudian kita dapatkan, itu nilainya bukan hanya sekedar gaji atau apa, tapi itu menjadi sebuah layanan ibadah. Nah itu yang kemudian mungkin membesarkan hati teman-teman yang berjuang di di garda terdepan untuk COVID ini, seperti itu. Berarti ya mungkin belum dalam waktu dekat ya ini COVID ini, ya semoga kita berharap segera selesai. Tetapi kalau kita melihat datanya itu kan sepertinya memang belum dalam waktu dekat akan nol seperti itu. Nah berarti siap kedepannya masih selalu standby ya? Iya, dikatakan siap nggak siap memang harus siap, karena ya awalnya memang takut Mas. Awalnya tuh takut karena kita belum tahu yang kita hadapi itu nggak kelihatan gitu loh. Apakah seperti apa sih, kita harus seperti apa sih gitu kan. Tapi pada akhirnya ya kita mampulah mengatasi stres yang muncul itu. Sempat teman-teman itu sempat sampai kapan ini masih berlangsungnya gitu kan. Kemudian sempat dulu memang PKU Muhammadiyah Bantul itu mengalami krisis APD itu sempat juga. Jadi awal-awal 1 bulan menjadi rumah sakit rujukan itu, PKU Muhammadiyah Bantul itu hanya tinggal memiliki stok N95 atau masker khusus itu tinggal 62 biji. Secara rasional perawat menggunakannya misalkan 1 kali itu sehari itu minimal 3. Nah, tinggal dibagi saja itu mampu berapa hari, sedangkan waktu itu pasien suspek COVID itu masih sangat banyak yang kemudian dirujuk di ruangan kami itu. Tentu kita sempat was-was juga, dan alhamdulillah kita kemudian ada beberapa donasi dari relawan, dari teman-teman yang lain yang peduli. Ya mereka memberikan donasi APD sampai kemudian alhamdulillah sampai saat ini masih cukup lah untuk digunakan. Semoga ya pengennya ya segera selesai lah, kayak gini toh. Ya mungkin itu Kang Rizal, tetap semangat terutama untuk perawat-perawat khususnya di PKU Muhammadiyah Bantul, dan saya kira seluruh Indonesia yang berjibaku menghadapi COVID tadi yang cukup menarik ya, yang layananku adalah ibadahku ya. Semoga layanan yang diberikan oleh para perawat-perawat di seluruh Indonesia itu dan juga tenaga medis secara umum memang benar-benar dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Dan yang terakhir, PKU Muhammadiyah sebagai bentuk amal usaha Muhammadiyah, kita jadi berpikir bahwa memang dakwah itu ya lewat mendirikan rumah sakit ya. Mendirikan rumah sakit itu menjadi bentuk real, nyata ketika dalam kondisi seperti ini umat muslim ternyata punya rumah sakit. Umat muslim juga bisa menyembuhkan sendiri. Umat muslim khususnya Muhammadiyah juga bisa ya memberikan bantuan kepada pemerintah ya, memberikan bantuan layanan yang terbaik, tidak hanya menuntut dan seterusnya, tetapi juga memberikan solusi, sehingga ya kita bareng-bareng melawan COVID ini, tidak hanya menyalahkan sana sini. Saya kira itu pembicaraan kita kali ini. Terima kasih Kang Rizal Ismail waktunya hadir di studio MM Piungan.
Kita akan ketemu lagi dalam obrolan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.